Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B yang beranggotakan Eli Rahmadinayanti sebagai pemateri, Nanda Febrianti sebagai pemateri, Siti Sophia Lahizo sebagai pemateri, dan saya sendiri Hairunisa sebagai moderator dan pemateri. Di sini kami akan menjelaskan tentang lumut daun. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian lumut daun. Lumut daun atau disebut dengan nama lumut sejati atau musci merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang masuk ke dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Selain itu, tumbuhan ini juga merupakan tumbuhan yang memiliki bentuk tubuh relatif kecil yang mempunyai bagian akar, batang, dan daun berukuran relatif kecil juga. Yang kedua, ciri-ciri lumut daun. 1. Lumut belum memiliki berkas pembuluh sejati atau jaringan pengangkut air dan makanan, tidak dapat dibedakan menjadi xilem dan phloem, dan mempunyai akar rizoid yang berarti akar semu. Yang kedua, tumbuhan lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel dengan plastisida yang menghasilkan klorofil A dan B. Yang ketiga, tumbuhan lumut belum mempunyai jaringan pengangkut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Klasifikasi lumut daun. Kingdom Plantae, Division Bryophyta, Kelas Bryopsida, Ordo Bryopsales, Family Bryopsinae, Genus Bryopsida, Spesies Bryopsida sp. Selanjutnya, habitat lumut daun. Lumut daun dapat tumbuh di tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan, di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumput, di atas batu cadas, batang pohon, di rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air. Kebanyakan lumut ini tumbuh di rawa-rawa yang membentuk rumpun atau bantalan yang dari tiap-tiap tahun tampak bertambah luas, sedangkan bagian bawah yang ada dalam air mati berubah menjadi gambut yang membentuk tanah gambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Rahmadinayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat lumut daun dan juga manfaat lumut daun. Yang pertama yaitu sifat lumut daun, yaitu tubuhnya masih berupa talus atau tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua, warnanya hijau, mempunyai klorofil A dan B, tetapi tidak ada variasi dalam bentuk plastidanya. Yang ketiga, lumut yang masih primitif, tubuhnya berupa lembaran yang merayap, tetapi untuk yang lebih maju, talusnya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Yang keempat, daun-daun atau phloemnya terdiri atas satu lapis sel dan mempunyai rusuk tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat lumut daun. Yang pertama yaitu bisa meningkatkan kelembapan tanah, melindungi tumbuhan vegetasi perintis. Yang kedua, menjadi obat hepatitis atau Marchantia polymorpha. Yang ketiga, bisa menjadi pengganti kapas atau Sphagnum sp. Yang keempat, bantalan lumut di hutan dapat berfungsi untuk menyerap air dan salju. Yang kelima, jenis lumutnya tanduk dan bisa ditanam pada akuarium. Yang keenam, bisa melindungi benih ikan. Yang ketujuh, dapat memberikan oksidasi air pada ikan. Dan yang kedelapan, menjadi sumber bahan bakar atau Sphagnum sp. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur lumut daun. Yang pertama, tumbuhan lumut daun ini terdiri dari sumbu, batang, daun, dan rizoid multiseluler. Dan yang kedua, daun terbentuk dalam 3-8 baris. Daun memiliki rusuk simetri radial. Sumbu batang pada lumut daun biasanya menempel pada diferensiasi menjadi epidermis cortex
dan silinder pusat. Dan yang ketiga, alat kelamin pada bagian ujung batang sporagonium terdiri dari kaki, tangkai, kapsul. Dan yang keempat, gigi peristoma ada 1 atau 2 deret melingkar pada lubang di ujung kapsul. Pada bagian struktur tubuh daun ini terdiri dari bagian batang, bagian daun, bagian atas tangkai, dan rizoid. Untuk bagian batang ini terdiri dari lapisan sel-sel pada kulit. Beberapa di antaranya memanjang hingga membentuk rizoid epidermis. Dan untuk bagian daun pada lumut ini umumnya menebal, setebal lapisan sel, kecuali untuk tulang daun induk. Dan untuk bagian tangkai atas, ada di sini titik-titik pertumbuhan dengan sel pemula di bagian atas. Dan untuk rizoid atau rambut akar, rizoid ini berfungsi sebagai akar untuk mengikat ke tempat pertumbuhan dan menyerap makanan. Rizoid ini terdiri dari rangkaian sel yang terkadang memanjang dan tidak sempurna. Sekian dari saya serahkan kepada moderator.